Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meliana Putri, kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi tata surya. Sistem tata surya, segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem tata surya akan berpengaruh terhadap sistem kehidupan di bumi. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Planet yang dekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet yang jauh dari matahari. Bidang edar planet-planet dalam mengelilingi matahari disebut juga bidang edar. Dan bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Susunan tata surya terdiri dari matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteoroid, dan asteroid. Matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari juga memiliki 4 lapisan, yaitu 1. Memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10⁷ Celcius yang cukup untuk mempertahankan fungsi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Nah, di gambar ini tuh inti matahari ya, yang ada panahnya. Energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Nah, di panah yang kedua itu namanya fotosfer. Fotosfer memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitar. Tanda panah ketiga yaitu kromosfer, memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya yaitu 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadinya gerhana matahari total. Di panah yang terakhir yaitu korona, merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700 km. Memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Oke, next, di antara inti dan fotosfer terdapat daerah radiasi dan daerah konveksi. Di daerah tersebut, energi berpindah secara radiasi dan konveksi. Matahari adalah bintang yang terdapat di dalam tata surya yang memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Planet hanya dapat memantulkan cahaya yang diterima oleh bintang. Planet dalam juga disebut adalah planet terestrial. Planet dalam atau planet terestrial
Planet terestrial adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu. Terestrial sebagian besar terdiri atas mineral tahan api. Seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Selain itu, planet dalam juga memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca, memiliki kawah dan fitur permukaan tektonik seperti lembah, retakan, dan gunung berapi. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Selanjutnya, planet luar atau planet Jovian. Planet luar atau planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan. Seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Berikut ini adalah gambaran asteroid belt. Planet luar atau planet Jovian itu terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, next ke pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes, artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian komet yaitu terdiri dari inti komet. Inti komet adalah bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Selanjutnya koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Dan yang ketiga, ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Dan yang terakhir, arah ekor. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Nah, selanjutnya adalah meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteoroid akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut meteor. Apabila meteorit tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi disebut meteorit. Jadi meteor dan meteorit itu berbeda ya guys. Selanjutnya ini yang terakhir itu adalah asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.